Oke, gue baru aja selesai latihan punggung bersama Om Tri. Gue belajar banyak banget tadi di sesi tadi. Om Tri, makasih banyak Om udah ngajarin saya. Sama-sama, Ras. Saya belajar banyak yang sebelumnya saya melakukan kesalahan apa tadi Om Tri revisi gitu-gitu Om ya, udah ngejagain saya latihan gitu-gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Om. Sama-sama. Oke, jadi gini Om Tri. Salah satu yang saya pelajarin itu Om, tadi kan kita latihan punggung Om. Dan kalau misalkan saya latihan punggung itu dari 80% latihan saya itu Om, saya selalu mulai dengan pulling movement gitu. Saya selalu mulai dengan pulling movement, yaitu pull up atau lat pull down, wide grip atau close grip, underhand apa-apa. Tapi tadi di latihan kita Om, kita mulai dengan rowing. Dan bukan rowing yang kayak bend over row apa gimana, kita mulai dengan bench rowing gitu Om ya. Itu kenapa sih Om? Biar apa gitu? Sebenarnya sih nggak jadi patokan ya, harus mulai misalnya kayak Faras harus mulai latihan back itu dengan pulling movement yang which is compound movement ya, biasanya ke pull down atau pull up lah gitu kan. Dalam minggu ini saya minggu lalu saya sudah melakukan itu, jadi sebelumnya pakai pull up. Nah sekarang minggu ini saya pengen merotate gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena saya pengen tenaga di awal itu, jadi nggak selalu dengan dihabiskan di pull up-nya gitu. Jadi saya pengen tenaga di awal itu dihabiskan dengan tadi yang alternatif dumbbell row. Jadi tadi itu Om Tri memprioritaskan tenaga Om Tri yang masih banyak itu karena baru mulai untuk ngenain spesifik di upper back tadi Om ya, rowingnya itu ya. Betul. Jadi kan sebenarnya biar semua body part di punggung itu semua kebagian gitu loh. Jadi nggak, kalau kita mulai hanya dari pertama kali pull down-nya dulu, setiap latihan punggung pull down-nya terus yang kena dihajar kan, nanti begitu variasi kedua ketiganya tenaganya tinggal sisanya kan. Mumpung masih 100% ya udah kita rubah. Misalnya sekarang kita mulai dari upper back. Minggu depannya kita mulai dari middle, minggu depannya lagi mulai dari low. Jadi rotasi aja Faras. Nggak ada salahnya kayak. Nggak ada salahnya ya. Soalnya kan saya tuh nge-gym udah hampir 4 tahun Om ya. Yang kayak saya bilang tadi 80% latihan back saya itu saya nggak bisa Om, intinya kalau misalkan kalau mulai latihan back itu nggak lat pull down atau nggak pulling movement dulu, harus pulling movement. Ibaratnya tadi saya berasa ke shock juga sih Om, muscle di back saya gitu ya. Oke, tadi setelah rowing kita ke dumbbell pullover gitu ya. Dumbbell pullover. Kenapa kita di variasi kedua itu kenapa kita pakai dumbbell pullover Om? Soalnya biasanya dumbbell pullover atau cable pullover itu kan biasanya di akhir gitu ya. Setelah kita compound movement yang berat-berat. Jadi itu kan lebih ke isolation movement yang ringan gitu ya. Jadi biasa dilakukan itu ketika tenaga kita udah mau habis. Nah, tapi kenapa Om Tri di variasi kedua gitu? Gini Ras, intinya sebenarnya sama. Intinya balik lagi Ras, saya merubah itu gitu loh. Jadi minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya saya udah melakukan untuk dumbbell rowing itu di terakhir ya. Tapi saya pengen mengejar nih kan saya melihat bagian punggung saya ada yang masih harus saya kejar, kurang ibaratnya. Nah, kurang kejar itu kayak middle itu latihannya di mana fokusnya? Ya udah pasti kan pakai over dumbbell pullover kan. Nah, jadi ya saya pakai itu di keduanya gitu loh. Karena kalau saya nanti pakai di ketiga tinggal sisa tenaganya lagi, saya nggak lebih banyak fokusnya di sana di middle back-nya. Ya pokoknya intinya untuk pemilihan latihannya itu dari mana dulu ya, itu sebenarnya sah-sah aja, nggak harus jadi patokan saya setiap latihan back harus ini dulu, nanti untuk yang isolate movement-nya itu tadi di bagian terakhir, nggak seperti itu. Jadi emang di variasinya dirubah, rotasinya dirubah. Jadi kan otot punggung itu terdiri dari banyak bagian muscle Om ya. Ada muscle yang intinya tuh bagian menebalkan, ada bagian untuk melebarkan gitu. Jadi harus kita latih dengan porsi yang sama gitu ya. Oke, tadi setelah kita dumbbell pullover, kita langsung ke overhand barbell row. Nah ini Om, overhand barbell row. Tapi yang saya rasain tadi itu overhand yates row. Jadi yang nggak familiar sama bedanya bend over barbell row sama yet row itu, kalau menurut saya
bend over barbell row itu cenderung lebih nunduk om ya. Posisinya lebih nunduk, terus kita narik. Dan kalau Y throw itu kita lebih tegap diri gini ya, lebih tegap. Y, bikin ya, Y ya. Terus kalau yang saya rasain itu tadi, saya lebih dominan di upper back juga sih om. Iya. Ya hari ini memang saya fokus di upper back sebenarnya. Upper back sama middle. Jadi pada saat buat wide-nya, lebarnya, makanya saya taruh di situ rakit kan yang pull-nya kan. Jadi saya lebih ke situ. Itu pun juga sebenarnya antara upper sama rear delt ya. Itu kan sebenarnya relatif mendekati gitu loh. Kadang-kadang pada saat tadi Faras coba latihan tadi pada saat main pull, barbell row, ya pasti akan terkena juga rear deltnya kan. Tapi yang primary-nya harusnya di middle up-nya, upper back-nya dulu. Gitu. Oke, tadi kita balik ke exercise-nya lagi om ya. Berarti setelah bend over row, tadi kita itu cable row. Kenapa cable row? Kenapa cable row pakai cable? Kenapa nggak free weight aja sekalian? Yang pertama gini ya, sebenarnya kita ada free weight-nya udah tadi di di dumbbell row. Jadi biar kita lebih fokus untuk dikenakan di otot back-nya. Jadi ya saya pakainya di row machine aja sebenarnya gitu. Itu akan lebih fokus karena kalau udah di variasi ketiga keempat tuh biasanya udah mulai berkurang tuh konsentrasi gitu ya? Capeknya gitu loh. Untuk mengkonsentrasikan kita di punggung itu udah mulai ya ibaratnya berkurang lah. Jadi biar lebih safety, lebih amannya juga ya saya pakainya yang mesin aja karena mesin itu kan lebih simple, dan lebih aman. Lebih jadi safety. Kita nggak usah nge-load si piringan bebannya itu. Betul. Aja ya. Dan kita cuma nge-switch pin-pinnya aja ya. Benar. Dan kita gampang nih kalau untuk mengatur mengunci bagian tubuh kayak lower back-nya kan harus kunci gitu kan, kita lebih gampang. Itu alasannya kenapa cable ya. Terus yang selalu saya bingung nih om, jadi hampir 4 tahun saya latihan, saya kalau cable row itu gini om, jadi saya pegang, saya rada maju, saya tarik, rada maju, saya tarik. Itu saya nggak ada maksud keeping atau gimana, tapi kalau saya maju itu saya kayak ngebuka latih simusnya gitu om. Back saya kayak stretch gitu. Kalau maju. Iya, tapi bukan berarti saya gini keeping om ya. Tapi itu teknik saya juga, mungkin saya salah juga om ya. Jadi saya rada maju, saya tarik, rada maju, tarik biar tujuan saya sih ngebuka backnya ya. Tapi tadi Om Tri bilang jangan maju tapi posisi badannya itu stay gitu ya, posisi stay, tarik gini aja. Itu gimana om? Kalau menurut Om Tri itu lebih efektif yang mana sih sebenarnya? Baik lagi sekali saya bilang, nggak ada yang salah dalam latihan selama kamu tidak cedera. Ya. Terus yang kedua ingat yang tempo tadi ya, tempo 3 detik, 3 sampai 4 detik dia negatif, 1 detik pada saat positif, tahan 2 detik pada saat peak contraction. Kalau saya bilang salah, kadang-kadang ada beberapa juga yang trainer bilang nggak apa-apa, maju aja, yang penting lo udah bisa mengontrol main muscle connection. Jadi antara otot yang lo latih sama itu berkenaan gitu loh. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang kan cuma hanya ngelihatnya di hanya sekilas gitu ya, dia nggak tahu penjelasannya kenapa dia melakukan itu. Lihat di TV misalnya atau di YouTube misalnya, oh dia gerakannya begini nih. Tapi kan yang dilihat itu kan badannya udah bagus dan dia udah bisa mengontrasi. Iya. Berarti kalau saya pun melakukan itu juga ya sebenarnya sah-sah aja, sebenarnya nggak ada masalah, saya pun juga bisa. Yang penting saya kan kontrasi di sini. Apa mungkin ini istilahnya teknik sendiri-sendiri kali ya? Teknik sendiri. Misalkan saya dan orang yang udah advance lain tekniknya begini, tapi cara Om Tri yang berhasil nge-build back-nya sampai kayak gini gitu. Jadi ya mungkin cara sendiri-sendiri Om ya. Iya, ya intinya gitu aja lah. Pokoknya kita harus rasakan nih pada saat lagi latihan Ras. Ya, Faras rasain. Faras latihannya apa? Misalnya back. Ya udah fokus di back. Faras mau stay seperti ini atau mau back, mau di swing ke depan ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau saya dengan klien sih biasanya ya kan kita pengen basicnya dulu nih. Ya udah lu basicnya seperti ini nih, lu tahan. Agak lean ke belakang sekitar 15 derajat seperti ini, tahan, lock lower back-nya. Nah, yang bergerak hanya cuman di latih simusnya aja. Sayap, jangan kebanyakan orang kan latihannya di forearm. Nah, kan begini kan. Nah,
yang bergerak hanya dilatih sedikit kursi, tahan 2 detik, 3, 2, 1, cuman itu aja, fokus di sini ngangkatnya gitu loh. Tapi nanti kalau udah beban berat kan kita juga nggak mungkin kayak begini kan, pasti akan ada jadinya. Cuma kan kalau udah badan gede beban berat itu pasti kan udah mulai terbiasa dia mau begini ya apa emang udah nyatu gitu. Iya, kayak gitu. Mainin masa konvensional udah kuat gitu ya. Jadi jangan kebanyakan paras, kalau saya bilang ya, jangan kebanyakan variasi ngelihat karena orang seperti ini, apalagi yang lihat orang itu yang sudah badannya gitu sudah jadi, dia mau melakukan apa ya sah-sah aja ras gitu. Karena ya dia tuh udah pola latihannya udah different level sama saya gitu. Iya, betul, benar. Oke, itu dari cable row tadi ya. Terus yang terakhir tadi kita pull up Om ya. Yang kayak saya bilang tadi Om, saya tuh pull up selalu di awal. Nah, jadi kalau di awal itu selagi tenaga kita masih banyak, saya pull up tuh bisa, kalau working set saya ya nggak sampai failure, nggak sampai habis. Saya tuh pull up bisa 15 dan saya bagi 3 sampai 4 set. Ya sekiranya ya 45 sampai 60 kali lah saya pull up. Di awal itu masih kuat. Tapi karena tadi kita udah latihan back, kita udah fatigue juga kali Om ya. Udah capek. Tadi begitu saya pull up saya berasa badan saya kayak 2 kali lebih berat gitu Om. Jadi soalnya saya ke pull up ada yang ngegantungin gitu. Jadi kayak naik untuk 10 kali itu udah susah banget Om ya. Ya sebenarnya bukannya badan lebih berat ya, jatuhnya kan karena kita udah capek udah capek, otot yang dilatih kan bagian punggungnya itu sudah letih karena sudah berapa variasi kita melakukan tarik beban itu gitu loh. Jadi pada saat terakhir itu ya kita nggak memang maksimal yang pertama gitu loh. That's why makanya kita harus berubah rotasi. Kita nggak bisa latihan kayak pull terus ya. Kalau pull terus di awal ya apa namanya yang besar yang dapat lebih banyaknya cuman di situ aja. Kan sebenarnya kan otot punggung kan banyak variasinya. Makanya banyak variasi, latihannya beda. Ya paling bagus ya kamu bikin program hari minggu ini saya mendek pertama kali pull, minggu depan saya nggak mungkin pull lagi karena kalau pull lagi saya ajar ya cuman otot itu aja yang lebih yang lebih aktif yang gitu loh. Lebih sering kena gitu. Iya, jadi harus dirubah biar semua punggungnya sama rata gitu loh. Jadi ada uppernya bagus, middle-nya bagus, lower-nya bagus. Gitu. Oke Om Tri, terima kasih banyak nih Om udah mau sharing ke saya latihan backnya. Saya belajar banyak banget di sini Om ya. Untuk next kita latihan apa nih Om kira-kira? Hari ini kan udah full ya. Hari udah full. Besok hari push. punggung. Ya, next time push. Push itu berarti latihan dada, chest gitu ya. Chest sama shoulder kita gabung sama tricep. Terus atau leg day. Kaki. Kaki. Kapan latihan kaki kira-kira Om? Kamu? Enggak, kira-kira kapan kita latihan kaki? Sabtu mau gimana? Sabtu saya meeting. Tapi kalau chest saya nggak jadi meeting Om hari Sabtu. Itulah, selalu ada alasan meeting kalau buat latihan kaki. Oh enggak saya bicara dong, oke. Tapi oke Sabtu kaki Om ya? Ya oke. Jam berapa? Jam pagi ya? Pagi lah, jam 9 lah. Jam 9 ya? Jangan lupa kalau sebelum kaki tidur dulu lebih cepat, asupan karbohidratnya, nutrisi yang baik ya. Jadi jangan begitu datang hari Sabtu, datang ke sini kurang tidur Om, pasti rasanya gitu. Oke, pokoknya intinya nextnya kita bakal ngebahas latihan kaki dan latihan upper body yang lain juga kayak misalkan chest, arms, traps, bahu gitu juga. Jangan lupa core. Mungkin nanti kita bisa ini apa tuh? Functional training atau flexibility. Boleh juga. Ya kan? Banyak. Kebetulan Om Tri gede-gede gini flexibility bagus ya Om ya. Alhamdulillah cukup ya. Karena nggak mau kekurangan dengan yang lain. Yang lain boleh badannya gede-gede. Kalau saya cukup sekian, tapi yang penting fleksibel. Yang penting fleksibel juga Om ya. Oke. Makasih banyak Om Tri. Semoga bermanfaat pelajaran Om Tri hari ini. Saya belajar banyak juga. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian like, comment, and share ke teman-teman kalian yang emang butuh informasi ini, yang masih bingung atau stuck untuk pertumbuhan otot punggung itu sendiri, karena tadi ada beberapa variasi yang sebelumnya nggak begitu familiar juga gue ya. Oke, terakhir dari gue, thank you, I see you in next video, bye.